Hai, I'm single gitu ya kan. Dada-dada tetap dada-dada tetangga gitu kan. Nah, wanita yang berharisma banyak gak sih punya papa baru, punya suami baru? Masa dijawab. Hai The Healers, dimanapun berada, senang sekali kalau saat sekarang ini gue Denny Boy kembali hadir untuk menemani Anda. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan sahabat gue juga sih, sama-sama Air Talent. Ini ada Indah. Kita akan ngobrol-ngobrol apa ya? Ngobrol-ngobrol seru ya, ngobrol-ngobrol ganteng dan cantik lah ya untuk Anda semua, teman-teman The Healers dimanapun berada. Kita akan ngobrol satu tema, satu topik ya, tentang single parents gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih Indah, kan akhir-akhir ini banyak banget nih, apalagi masa pandemi mulai 2019-2020 kemarin, itu yang namanya orang bercerai itu banyak banget. Dengan kondisi, situasi, alasannya adalah karena pandemi dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah kemudian kita mau membahas sih sebenarnya efek setelah perceraian itu. Baik mereka yang mempunyai anak gitu ya, dari hasil pernikahannya, kemudian perceraiannya gitu. Ada juga yang mungkin nggak ada gitu ya, sehingga mereka bisa hidup sendiri-sendiri. Tapi kan yang menjadi masalah adalah ketika pasangan bercerai ini punya keturunan, ada anak gitu ya, berapapun jumlahnya lah ya, dengan umur berapapun gitu ya. Ada yang mereka bercerai udah tua gitu ya, tapi masih ada yang menikah baru ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 10 tahun baru, pokoknya baru banget lah memilih kehidupan rumah tangga, akhirnya bercerai gitu ya. Nah tapi ini kan juga berkaitan dengan kisah lu sendiri nih ceritanya gitu kan, pengalaman ini pengalaman pribadi dari Indah sebenarnya. Ini kita mau ngobrolin santai-santai aja gitu ya. Kita mau tahu kenapa sih ada perceraian itu kemudian menjadi being a single mom itu gimana sih, single parents itu seperti apa, susahnya, sulitnya, suka dukanya, godaannya seperti apa gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke single parentsnya, single momnya gitu ya, kalau boleh tahu dikit aja Anda. Waktu itu memutuskan untuk berpisah gitu sama pasangan, kenapa sih? Oke, so sebelum gue jawab pertanyaan lu ya deh Boy. Jangan nangis dulu, Tisu nggak ada juga, secara tisu nggak ada. Oke, gue sih cuma mau bikin disclaimer aja dulu nih ya. Apapun yang gue share di sore hari ini, itu not because I'm the most person that know everything ya, bukan karena gue paling tahu dan bukan karena pengalaman gue juga yang wah banget sih. I just wanna share aja sih, pengen share aja karena siapa tahu nih di luar sana The Healers juga punya pengalaman yang sama kayak gue. Gitu kan. Terus jadinya bisa melihat ada seorang Indah juga nih yang ternyata pengalaman hidupnya begini ya. Jadi ini adalah murni sebuah sharing dan gue memutuskan ini juga bukan membuka aib atau bukan mau membuka luka lama atau menceritakan orang lain ya. Tapi lebih ke arah sharing aja sih gitu malah ya. berbagi aja ya. Yes, karena siapa tahu balik lagi tadi ya, apa yang gue share di sore hari ini ketika ada The Healers yang mendengarkan yang mungkin saat itu kondisinya lagi terpuruk gitu ya, akhirnya bisa jadi bangkit lagi gitu karena ngedengerin cerita gue gitu kan. Oke, back to your question. Apa sih alasan dari gue bercerai? It happened actually in 2015 sebetulnya. Gue ingat banget waktu itu momennya adalah udah lama. Berarti udah sekitar 5 tahun. No, it's 6 tahun lah ya. Oke. Jadi gue ingat banget momennya itu adalah ketika mau Lebaran 2015. Jadi pada saat Lebaran 2015 ya gue udah nggak ada pasangan lah ya, sudah memutuskan untuk berpisah. Itu kenapa? Karena sebetulnya sudah lumayan penuh pertimbangan sih. Jadi awal-awal terjadi kekisruhan itu adalah di tahun 2011 sebetulnya. Ketika gue lagi hamil anak kedua gitu ya. Ya dalam posisi hamil besar gitu, kemudian terjadi mulai riak-riak gitu ya. Pada saat itu sih sebetulnya udah ada kecurigaan. Udah ada tanda-tanda lah ya, mengarah-mengarah nih. Ya, cuman karena gue tuh ketika itu lagi hamil gede gitu kan, jadi memutuskan untuk fokus aja sama kehamilan gue gitu kan. Dan gue memutuskan juga untuk tidak menjadikan itu suatu masalah. Kenapa? Karena gue berharap pada saat gue melahirkan ASI gue nggak terganggu nih gitu kan. Jadi udah fokus aja di situ. Lebih ke situ, Nah itu 2015 tuh. Kemudian sampai berjalan di 2012 dapat lagi berita juga yang lebih tidak mengenakan gitu lebih heboh.
lebih heboh lagi dari tahun 2011 ya. Dan di situ gue udah tahu bahwa ternyata pasangan gue sudah menikah lagi gitu ya. Jadi gue waktu itu istilahnya semacam ditenggelamkan, bukan tenggelamkan sih, karena saya tenggelamkan ya. Tapi semacam dimasukkan dalam situasi dan kondisi yang ada pada saat itu ya. Yang bukan lu yang bikin ya, tapi keadaan dan pasangan lu dibikin, akhirnya lu harus join gitu ya. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. I didn't have any choice kayaknya ya. Jadi waktu itu dalam kondisi 2 anak gitu kan, terus menyadari bahwa mantan suami nikah lagi, akhirnya waktu itu gue nggak bisa minta cerai juga langsung sih, karena kan apa ya, masih mikirin anak juga lah ya. Terus udah gitu gue berusaha memutuskan ya udahlah gitu ya, kasih kesempatan sampai berjalan itu 3 tahun sih. So I was di poligami itu sekitar 3 tahun lah ya. Wow. Yes. Oke. Tapi dengan harapan gitu ya, waktu itu sebetulnya mantan itu menjadi orang yang lebih baik sebetulnya. Gitu. Masih ada harapan ya. Harapannya seperti itu, tapi ternyata tidak seperti yang gue harapkan. Sampai akhirnya memutuskan ya sudahlah gitu, karena pada saat itu merasa gue sudah cukup berkorban perasaan gitu ya. Tapi di sisi lain juga kehidupan tidak menjadi lebih baik, apalagi untuk anak-anak ya. Gue sangat mengatasnamakan keadaan anak-anak sih pada saat itu kan. Jadi merasa tidak lebih baik, akhirnya memutuskan untuk ya sudahlah, daripada semakin membuat situasinya tidak nyaman gitu ya untuk anak-anak. So I think I could survive back then gitu kan. Ya udah, akhirnya gue mengajukan perceraian tuh tahun 2015 gitu. Jadi semenjak itu ya until now I'm still a single parent. Jadi memang pada waktu itu keputusannya adalah memang karena situasi dan kondisi dan keadaan yang tadi lu bilang bahwa lu tidak sengaja ditempatkan, lu dimasukkan di dalam satu kondisi yang sebenarnya lu juga nggak mau, gitu ya, tapi terpaksa untuk ada di situ, gitu ya. Jadi kita lewatkanlah itu ya, kita lupakan bahwa memang itu sudah terjadi, dan sekarang nih kan ke depan lu harus berjuang dong, lu harus survive gitu ya. Ketika diputuskan itu ke pengadilan, kemudian diputuskan bahwa anak ikut dirimu atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang ke pengadilan sih enggak ya, kita belum ngurus ke pengadilan tuh karena memang ada alasan tertentu juga. Tapi intinya anak-anak ikut sama dirimu. Jadi semua anak 2 ya berarti ya? Anak 3 dong. Anak 3. Anak 3. Jadi semua ikut dirimu gitu ya. Nah, ketika memutuskan nih, ketika ini mungkin terjadi juga buat the healers di luar sana gitu ya, ketika mereka memang dalam kondisi sama seperti lu gitu ya, bahwa mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, udah terjebak, udah terkondisikan, udah ada di situ di ruangan yang mereka juga nggak mau sebenarnya gitu ya. Apa sih yang harus dipikirkan sebelum memutuskan untuk menjadi orang tua single? Itu apa sih yang lu harus, yang bener-bener gini loh, persiapan itu apa sih yang harus dilakukan? Persiapannya adalah gue banyak baca sebetulnya sebelum itu ya, karena mempersiapkan kondisi juga kan dari baik mental guanya, kemudian juga anak-anak yang harus dipersiapkan ya. Gue banyak baca, dan di situ kemudian yang mendapat istilahnya apa ya, yang menguatkan gue, ada beberapa artikel itu yang menyatakan bahwa anak-anak broken home, yang banyak istilahnya menggunakan broken home, itu sebetulnya adalah bukan karena perpisahan orang tuanya sih, tapi karena pada saat terjadi perpisahan antara orang tuanya itu si anak itu merasa mereka tidak lagi dicintai gitu ya. Mereka merasa itu adalah salah mereka gitu ya. Kemudian ya itu tadi, berarti ada poin-poin nih yang harus gue tanamkan sama anak-anak nih gitu kan, bahwa apapun yang terjadi pada orang tuanya gitu, mereka akan tetap dicintai gitu kan. Terus yang kedua adalah bahwa apapun yang terjadi pada orang tuanya sama sekali bukan salah mereka gitu loh. Itu sih yang harus gue tekankan ya. Jadi itu yang gue persiapkan sih, lebih ke mentalnya anak-anak lah ya gitu. Waktu itu si anak gue tuh 2015 itu, yang paling besar umur berapa? Yang paling besar itu kan kelahiran 2003 ya. Berarti 2015 itu berarti dia umur, do the math, 12 tahun ya. 12 tahun ya kurang lebih ya. Kurang lebih gitu. Jadi masih baru mau SMP ya waktu itu ya. Gitu. Jadi udah, dan karena gue membiasakan komunikasi juga sih sama mereka ya. Jadi pada saat itu terjadi memang sudah lebih mature ya, sudah lebih dewasa ya gitu. Pada saat gue ajak ngobrol pun mereka paham. Iya, nggak gampang sih gitu loh. Dan mereka masih proses juga untuk memahami. Pastinya gue yakin sampai sekarang itu masih proses itu terjadi. Tapi at least gitu ya, pada saat gue ajak ngomong gitu ya mereka open gitu. Jadi tidak
tidak mau menutup telinga lah gitu. Tidak menutup telinga. Masih gitu. Terbuka bagi mereka, mau membuka diri mereka untuk ada komunikasi ya, mengetahui kondisi dan situasinya. Tapi mereka tahu posisi kondisi keadaan orang tuanya, mama dan papanya, apa yang terjadi gitu ya, sehingga harus mama dan papanya harus memutuskan berpisah gitu ya. Mereka tahu ya. Oke. Nah, ketika nih sudah berjalan, sudah memutuskan matang-matang. Mau nggak mau kan ini harus matang banget ya. Nggak hanya berpikir 1 tahun, 2 tahun ke depan, tapi ini ada anak, kemudian ada diri lu sendiri yang harus melangkah ke depan gitu ya. Ada keluarga besar lah. Keluarga besar juga nggak hanya keluarga lu sendiri, tapi mantan suami juga kan mau tidak mau akan ikut terlibat ya, karena ada anak nih masalahnya gitu ya. Nah, ketika mempersiapkan itu semua nih, buat lu apa sih langkah berikutnya setelah lu akhirnya untuk diri lu sendiri udah, untuk anak udah, tapi kan berarti ada nih dua belah pihak lagi nih, ada orang tua nih, ada saudara-saudara, keluarga besar, 2 keluarga besar nih. Nah, ini lu mempersiapkan kepada mereka juga seperti apa, dan lingkungan lah langsung. Oke, kalau lingkungan sih gue nggak terlalu banyak istilahnya. Nggak repot ya? Nggak repot sebetulnya. Bodo amat ya gitu ya. Bodo amat ya. Tapi kalau orang tua juga karena dari pihak mertua ya, terutama gue mungkin beruntung ya, termasuknya beruntung kenapa? Karena pihak mertua itu adalah termasuk kakak-kakak ipar gue gitu ya, adik ipar gue semuanya sangat suportif gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang gue sangat terberkahi bertemu sama mereka. Jadi pada saat gue menikah dengan mantan gue menikah dengan keluarga ini itu, ya. Betul. Dengan keluarga ini adalah suatu keberkahan buat gue karena mereka orang-orang yang sangat suportif. Jadi pada situasi ketika gue berpisah pun ya gue tidak merasa terlalu sendiri sih sebetulnya. Karena apalagi si papa mama mertua ini sangat support banget gitu ya. Jadi seolah-olah mereka juga ada rasa ingin menggantikan peran si bapaknya yang kemudian agak terminimalisir kan gitu. Jadi itu yang beruntungnya gue gitu loh. Karena gue yakin nih the healers di luaran sana belum tentu kondisinya seberuntung gue gitu ya. Karena setelah gue mengalami kondisi ini, banyak juga teman-teman yang curhat gitu ya. Maksudnya karena mereka melihat kehidupan gue gitu kan. Terus akhirnya nanya, lu gimana sih Indah gitu kan. Lu sih beruntung ya gitu kan, masih pihak mertua masih support ya. Itu makanya balik lagi, itu adalah suatu hal yang tetap gue lihat sebagai blessing in disguise ya, atau dibalik apapun itu tetap ada hal-hal positif yang mesti kita syukuri gitu ya. Karena balik lagi, tidak semua the healers di luar sana beruntung gitu ya. Ketika mereka bercerai malah ada yang mereka akhirnya harus dijauhkan lah dari anak malah. Apa segala macam gitu dipisahkan kan. Lah gitu ya. Gitu. Jadi untungnya gue nggak begitu gitu ya. Jadi tadi kalau pertanyaan lo gimana gue membuat semua kondisi supporting system gue akhirnya bisa adapt ya, karena memang mereka sendiri menyediakan dirinya untuk adapt gitu ya. Jadi memang sangat suportif sih. Karena memang tidak tiba-tiba ya. Proses ini kan juga ada perjalanannya ya, ada kisahnya sampai akhirnya kemudian diputuskan. Oke. Tadi kita udah ngomongin tentang diri lu, anak, kemudian keluarga besar. Nah, ketika nih hari pertama lu menjadi gue memutuskan untuk menjadi orang tua single nih. Mau tidak mau, mungkin suami masih ikut bertanggung jawab ya, mungkin ada perhitungan-perhitungan, ya lu harus tetap membiayai atau apalah, gue nggak tahu, tapi kan biasanya seperti itu gitu ya. Nah, ketika ini terjadi, apa sih yang ada di benak lu yang pertama kali yang harus lu lakukan? Lu harus mempersiapkan apa? Terutama kan tentang finansial, mau tidak mau dong. Ya kan, ketika hidup bersama suami ada lain bedanya dengan akhirnya lu sendiri gitu kan, mau tidak mau kan, kita harus laki gue yakin gak ya bisa biayain hidup anak-anak gue, anak-anak terutama untuk anak-anak lah ya. Kalau untuk diri lu sendiri kan mungkin oke lah gitu, tapi untuk anak nih 3 nih, dia masih mau nggak ya, masih bisa nggak ya gitu. Nah, lu gimana tuh ketika buka pintu pertama kali, hai I'm single gitu ya kan, dada-dada tetap dada-dada tetangga gitu kan. Nah, itu gimana tuh lu mikirinnya? Ya, jadi catatan pentingnya adalah ketika lo bukan mau ya, tapi ketika lo pada kondisi lo single, lo harus juga bisa memastikan kalau lo fabulous. Fabulousnya itu artinya adalah lo harus bisa mengatasi masalah diri lo sendiri dulu. Gitu itu poinnya ya. Itu menurut gue adalah hal paling penting. Balik lagi, gue untungnya udah baca ya sebelum gue masuk ke dalam kondisi itu. Gue udah banyak baca, betul. Jadi yang gue lihat dari artikel-artikel yang gue baca adalah anak-anak akan survive ketika ibunya atau bapaknya yang tinggal sama mereka itu survive. Ya kan? They will be stronger if we are strong, gitu kan? So jadi ketika lo tanya hal pertama apa yang gue lakukan, itu adalah membenahi diri gue dulu sendiri sebetulnya. Modal tuh ya, itu modalnya ya. I'm single but I still have to be fabulous gitu. Gue harus tetap fabulous nih. Gimana caranya? Berarti gue harus coping dulu sama rasa duka kehilangan gue gitu loh. Jadi gue nggak bohong, walaupun maksudnya dengan segala riak gitu ya, tetap pada saat kehilangan adalah
ada rasa sedih, kecewa, why it should happen to me gitu kan. Mana ada sih orang yang pernah punya mimpi rumah tangganya akan berakhir begitu saja gitu kan. So gue kan pernikahan berarti berakhir setelah 13 tahun ya. Jadi itu yang hal pertama yang harus lu atasin. Atasi dulu emosi dalam diri lo ya. Jadi gue tuh waktu itu bilang sama diri gue sendiri, Ndah, lu boleh sedih gitu ya, tapi lu cuman boleh sedih 2 minggu aja Ndah, kan? Setelah itu nggak ada lagi lu sedih-sedih gitu loh. And I did that gitu. Pada saat 2 minggu itu gue nangis jadi-jadinya setiap malam. Gitu gue ngadu sama yang yang bisa gue adukan ke Allah, gue ngadu setiap malam gitu. Sampai setiap pagi itu mata gue bengkak ya, udah kayak keropi tuh. Nah, ya, jadi bengkak-bengkak. Iya, bengkak-bengkak karena kenapa malamnya gue nangisnya gila-gilaan gitu kan. Ya, sedih lah, kecewa gitu ya. Tapi it happens only 2 weeks. Seperti yang tadi gue udah janjikan sama diri gue sendiri ya. Nah, lu nangis 2 minggu, lu sedih 2 minggu, oke, sudah setelah itu lu bangkit. Dan benar ketika setelah 2 minggu nggak ada lagi tuh air mata yang jatuh, gitu loh. Jadi pada saat setelah 2 minggu itu, udah gue memutuskan untuk bangkit berdiri, gitu ya. Dan balik lagi, gue merasa bersyukur kenapa dengan selalu berusaha mencari hal positif di balik apapun itu ya. Karena kembali lagi belum tentu semua The Healers punya kecenderungan atau bukan kecenderungan, karakter yang bisa seperti itu gitu ya. Jadi pada saat gue udah beres dengan perasaan gue sendiri, istilahnya gue sudah mulai berdamai lah dengan kondisi gitu ya. Karena itu memang benar-benar harus diatasi dulu. Ketika lo nggak bisa berdamai dengan diri lo sendiri percuma, gitu ya, percuma lo mau ngurusin sekeliling lo gitu loh. Apalagi gue punya anak 3. Gue harus settle dirinya gue dulu, baru gue bisa ngatasin anak 3 ini gitu kan. Akhirnya tadi setelah gue berdamai dengan emosi gue gitu kan, gue kembali ke dunia nyatanya itu dalam artian gini, gue tetap melakukan dunia profesionalisme gue gitu ya, karena kebetulan gue kan ngajar ya. Jadi gue memang juga bukan orang yang menampakkan kesedihan gue ke banyak orang gitu ya. Jadi pada saat gue kerja tanpa kelihatan kalau gue sedang dalam kondisi bersedih atau apapun itu ya. I still can do my job gitu kan. Sampai akhirnya teman-teman di lingkungan kerja gue pun baru taunya setahun loh setelah kejadian itu ya. Oh, lu tuh udah cerai, lu tuh single, itu baru setahun. Kenapa? Karena I keep myself silent and I was shutting down myself sih sebetulnya selama 1 tahun pertama ya. Kenapa? Karena gue introspeksi tetap gitu ya, introspeksi diri apa sih yang terjadi salah pada diri gue gitu kan. Tapi sambil gue introspeksi, gue sambil bikin plan baru gitu. Apa sih yang bisa gue lakukan sendiri gitu. Jadi itu balik lagi, gue adalah orang yang ketika dalam kondisi terpuruk, malah pengen bangkit gitu loh. Kenapa? Karena gue pengen nunjukin sama siapapun mungkin yang nyakitin gue bahwa come on, I still keep on shining gitu loh. Gue masih bisa melakukan pekerjaan, masih bisa bersinar nih ya. Nah, jadi pada saat itu gue kan tadi cerai 2016 gue memutuskan untuk ngambil S2 malah kan. Terus gue langsung cari semakin banyak kegiatan gitu ya, semakin banyak kerjaan gitu kan. Karena berarti kan gue udah bener yang lu bilang tadi, ketika gue masih ada laki, ada yang support gue. Kalau anak, alhamdulillahnya aman gitu ya, karena dari kantornya mantan suami masih support ya kan. Tapi kalau untuk gue kan nggak ada yang ngebiayain gue gitu, maka gue harus berpikir gimana caranya supaya gue juga tetap survive gitu ya. Dan gue orangnya nggak malu-malu pada saat memang itu bisa mendatangkan cuan dan halal, I'll do it. Kenapa enggak? Ya kenapa enggak gitu. Maju. Apapun itu gitu kan ya. Naik gunung lah di media sosial. Naik gunung ya. Yes gitu. Kayak gini ya. Kayak gini. Naik gunung ya. That's what I do. Benar. Jadi gue nggak ada rasa malu, nggak ada rasa gengsi selama itu halal ya, selama itu tidak menyakiti orang. Ya, I do it. Jualan di media sosial, status WhatsApp, dan untungnya gue seneng ngelakuin itu semua gitu ya. Jadi ya udah, jadi menata hidup aja sih, menata diri gitu ya. Kuliah gue beresin gitu kan, relasi gue perbanyak dalam rangka apa? Ya networking untuk cari kenalan, cari kerjaan dong gitu kan. Dan alhamdulillah it happens until now gitu ya. Jadi rata-rata semua kerjaan yang gue dapet itu adalah memang based on relasi sih jadinya ya. Karena ya hari gini kalau misalkan gue nggak mungkin juga gue apply untuk pekerjaan kan gitu. Tapi rata-rata karena orang udah tahu gue dan mereka tahu gimana gue gitu ya, akhirnya ya alhamdulillah gitu sampai sekarang still going on gitu kan. Nah ini kan kalau menurut pengalaman lu Ndah, bahwa lu diuntungkan tanda kutip bahwa lu punya job sebelumnya, lu punya pekerjaan. Setidaknya ketika lu berpisah dengan suami pun masih bisa pegangan nih, gitu ya. Nah, lu punya tips nggak sih sebenarnya buat orang-orang wanita-wanita di luar sana gitu ya, ketika mereka
terpaksa gitu ya harus memutuskan berpisah, walaupun mungkin ada yang kayak lo aman karena jauh-jauh hari sudah memutuskan, sudah mempertimbangkan kayaknya akan begini nih. Tapi ada juga mungkin yang mereka nggak disiapkan, tiba-tiba harus diputuskan dalam kondisi itu gitu ya. Nah, lalu punya tips nggak sih sebenarnya buat mereka yang nggak punya pekerjaan nih, apa sih yang harus mereka lakukan? Kan mereka harus tetap survive gitu loh. Ada banget ya, kebetulan tadi yang gue bilang ketika ini udah kejadian sama gue, teman-teman banyak juga yang curhat ya, dan kondisinya pun singlenya dalam artian ada yang memang bercerai, ada yang memang kehilangan suaminya karena meninggal dunia gitu kan. Nah, ada beberapa teman yang kemudian bertanya juga gimana caranya ya. Kalau dari gue sih adalah lo harus lihat ke dalam diri lo, cari potensi terbaik lo sih sebetulnya. Dan yang terpenting adalah tadi yang gue bilang, lo nggak boleh gengsi gitu loh ya, apapun itu selama itu masih halal dan selama itu masih memang bisa lo lakukan, lo lakuin gitu loh. Ada temen gue yang akhirnya jualan roti gitu loh ya kan, selama itu dilakukan dengan konsisten dan ada komitmen sih menurut gue, Allah pasti akan jalan, pasti ada jalan, betul gitu loh ya kan. Karena nggak mungkin kita dibiarkan terpuruk dalam kondisi tidak ada pertolongan, tuh nggak mungkin gitu loh. Pasti ada aja ya. Iya, dan yakin aja gitu ya. Jadi ada satu istilahnya ayat Quran yang selalu bikin gue bangkit itu adalah fa'ina ma'al usri yusra. Setelah ada kegelapan pasti ada titik terang gitu kan. Dan berikutnya adalah inallaha manjada inallaha ma'ana gitu kan. Jadi jangan bersedih, Allah itu ada gitu. Jadi siapapun itu di healers di luar sana gitu kan, apapun agamanya ya aku berbicara gini karena memang itu yang menjadi pedoman ya. Tapi siapapun Anda, apapun agama Anda, ketika Anda dalam kondisi seperti gua nih gitu ya, ya punya keyakinan aja sih, keyakinan bahwa lo nggak bakalan pernah ditinggal terpuruk. Terus gali potensi terdalam ya gitu, karena setiap orang pasti ada potensinya. Betul. Temen gue yang jualan roti ini preman dia tuh tadinya ya, maksudnya benar-benar yang kita nggak nyangka lo bisa bikin roti seenak itu gitu. Tapi ketika dia dalam kondisi terpaksa tanda kutip gitu ya, keluarlah gitu ya. Nah, itu kan memang kebanyakan terjadi kayak gitu. Kayak gitu, betul. Orang yang dalam kondisi terpuruk justru biasanya kalau dia mencari dia akan menemukan potensi terbesar dalam dirinya gitu loh. Kenapa gue bilang kata-kata mencari? Karena ada orang yang membiarkan dirinya terpuruk. Terus. Tadi yang seperti gue bilang, gue sih cukup janji 2 minggu aja untuk sedih gitu loh. Tapi ada yang mungkin I think everyone should do that gitu loh. Lu bikin batasan, betul gitu loh. Mau sampai kapan lu bersedih, mau sampai kapan lu bangkit. Tapi ketika batasan itu sudah dibuat, lu komit sama diri lu sendiri. That's the way you love yourself sih menurut gua ya gitu loh. Jadi itu juga tuh salah satu Debo yang menjadi yang sering akhirnya gua tekankan sama diri gua adalah ya lo harus mencintai diri lo dulu gitu loh. Berdamai dulu lah gitu ya. Sebelum lo bisa survive. Nah ini setelah lo survive, lo udah bisa menata diri, berdamai segala macam, pastikan menjadi wanita yang fabulous, luar biasa gitu ya, wanita yang berharisma gitu kan. Kita kan pasti dong, yang namanya jangankan kata kita sendirian, ketika duaan aja kadang digoda, apalagi kita sendirian nih gitu ya. Banyak gak sih godaan datang ke elu gitu ya. Ini ada janda baru nih istilahnya gitu ya. Ini ada janda baru nih gitu kan. Pasti ada dong gitu ya. Dan kemudian lu ngatasinnya gimana? Banyak sih ya, banyak banget ya. Apalagi di media sosial juga ya gitu ya. Yang tiba-tiba gua gak kenal ngajak berteman gitu kan. Itu banyak banget. Tapi kalau gua mengatasinya gimana, balik lagi ke tujuan gua apa sih saat ini gitu loh. Ya kan, apakah gua benar-benar mencari pasangan, kalaupun gue mencari pasangan lagi seperti apa gitu loh. Ya, jadi balik lagi ke goals guanya aja dulu sih gitu loh saat ini ya. Jadi kalau dibilang godaan banyak gitu. Tapi apakah lu mau atau tidak menanggapi godaan itu kan balik lagi ke diri lu gitu loh. Tapi bukan berarti juga gini. Kadang ada yang gue tidak menyamaratakan ya, tapi ada yang mungkin tersinggung ya dengan status janda, kemudian ada teman-teman prianya yang ngegoda gitu ya. Tapi kalau gue sih menanggapinya lebih ringan. Kalau gue ya sudah sih, yang penting kitanya tidak berkelakuan yang aneh-aneh gitu loh. Kalau cowok atau orang lain mau ngegodain kita dengan status kita saat ini, yaitu terserah mereka aja. Yang penting kitanya sih, kalau menurut gue ya gitu, tamengnya jadi kitanya sih gitu. Nah kemudian nih yang lebih pribadi sih sebenarnya gitu kan. Dari tadi nggak pribadi gimana? Bukan, maksudnya gini loh. Kalau bersama pasangan kan enak ya. Kalau ada apa-apa gitu ya kan tinggal yang
yang gitu kan. Nah, lu sendiri nih sekarang nih gitu ya, untuk kesana sorry nih gitu ya, mengatasinya gimana gitu loh. Dalam hal apa nih? Itu nya lah ya gitu. Nah, ini emang ini aja gitu kan. Tough question deh boy. Susah sih. Susah nih. Gimana caranya? Itu tadi gue menyibukkan diri kali ya. Lebih banyak menyibukkan diri gitu. Jadi nggak berfokus hanya ke situ doang gitu ya. Pokoknya benar-benar mencari aktivitas yang membuat lu lupain dikit deh. Betul. Gitu ya. Sama gue juga kan untungnya punya anak-anak ya. Maksudnya ada kesibukan di rumah anak-anak. Terus itu tadi memperbanyak kegiatan positif gitu ya. Dan kalau lagi agak sedikit istilahnya religiusnya meningkat ya mungkin puasa Senin Kamis gitu ya. Itu juga membantu ya, menguatkan lah, lebih menguatkan lu gitu. Untuk bertahan terhadap kondisi, situasi dan dorongan gitu kan. Tapi kalau ditanya rindu nggak ya rindu lah ya. Pastilah. Siapa sih nggak pengen gitu loh ada pasangan yang peluk-peluk, sayang-sayang. Betul. Gitu kan. Ya itu pasti pengen banget. Benar. Cuman ya sudah lah, let's see lah. Apa yang sudah ada ya dinikmatin dulu ya, benar-benar ya kayak tadi ya. Jadi pada dasarnya udah kita terima dulu, bisa berdamai dulu dengan diri kita. Betul. Kemudian gali potensi sebanyak-banyaknya gitu ya, menjadi wanita-wanita tangguh atau menjadi pria-pria tangguh di luar sana, kan nggak tutup kemungkinan ya. Cowok-cowok ketika itu dia akhirnya mellow juga, yang strong gitu tiba-tiba jadi mellowers gitu kan nggak lucu banget gitu. Tapi ada yang begitu gitu kan, yang kemudian ya beraktivitas dengan aktivitas sosial yang banyak gitu ya, menyibukkan diri, tidak hanya terhanyut dengan situasi dan kondisi itu gitu ya. Nah pertanyaan gua nih berikutnya, kalau dengan anak nih, dengan situasi dengan kondisi sekarang ini, mereka masih nanyain bapaknya nggak sih, atau full dengan udah sama lu aja, jadi lu juga mengarahkan pokoknya apapun terjadi mama gitu ya, papa. Nah gitu. Nah ini tuh? Juga mungkin bisa gue share juga, karena siapa tahu bermanfaat juga ya untuk the healers yang lain yang dengerin. Jadi pada saat lu memutuskan berpisah ya, yang lu harus tahu adalah, dan lu sudah punya anak ya maksud gue, yang lu harus tahu adalah anak-anak lu ini sudah dalam posisi harus mengerti gitu loh. Mereka itu dipaksakan untuk punya rasa pengertian yang tinggi. Jadi dengan beban yang sudah mereka punya, nggak usah ditambahin beban lagi dengan gengsi orang tua kalau menurut gue gitu ya. Masalah apapun yang terjadi antara lu dengan mantan pasangan lu itu harusnya sudah cukup selesai ketika lu berpisah, nggak usah diperpanjang lagi gitu loh. Jadi maksudnya nggak usah dikibarkan terus bendera perang gitu loh. Ya kan, itu stop. When you decide to divorce, when you decide to move on from him or her, masalah lu selesai. Udah nggak usah ditunjukin lagi ke anak-anak. Gimana caranya? Yang perlu dipikirkan berikutnya adalah lu sama-sama ngedidik anak lu, ngasuh anak lu gitu loh. Karena biar gimana pun kalian berdua, gue dan mantan suami tetap orang tuanya anak-anak kan. Betul. Jadi kalau yang gue lakukan untungnya adalah gitu ya, kita bisa berdamai dalam artian kalau misalkan kita mau nonton bareng, kita pergi masih satu keluarga lengkap berlima gitu loh. Ada film apa yang anak-anak pengen nonton, kita nonton bareng-bareng. Ada acara siapa yang ulang tahun mereka mau makan, kita pergi bareng bersama gitu loh. Jadi dan itu gue nggak bilang itu gampang, enggak. Karena awalnya pun masih ada rasa emosi, marah, benci gitu ya. Tapi balik lagi ketika lu memutuskan berdamai sama diri lo, perasaan-perasaan itu akan teratasi gitu loh. Jadi gue sih bisa bilang mungkin sekitar setelah 2 tahun lah ya, itu bisa gue atasin, akhirnya gak ada lagi aman-aman aja. Jadi tadi kalau lo tanya gimana gue dengan anak-anak, ya bapaknya ketika lagi cuti datang kok tetap gitu loh. Dan kita tidak ada masalah, malah tetap hadir ya. Iya, malah kita bagi waktu dalam dan bagi tugas. Misalnya gue lagi kebetulan nggak bisa ambil rapot, ya gue delegasikan gitu kan. Ayo tolong ambil rapotnya si kakak atau siapa gitu ya. Begitu. Jadi akhirnya itu akan, dan gue malah merasa komunikasinya malah lebih enak gitu loh. Lebih tidak ada lagi keinginan untuk berargumentasi gitu loh saat ini. Sudah tersisihkan hal-hal seperti itu kan. Jadi ya itu makanya balik lagi, gue sih lebih memikirkan anak-anak gue nih pada saat gue berpisah, mereka sudah membawa beban untuk bisa memahami situasinya, memiliki keluarga yang tidak lengkap begitu ya. Nah itu jangan ditambah lagi dengan memperlihatkan ego-ego orang tua nih. Jadi masing-masing itu benar-benar harus ya sama-sama berdamai lah ya, dua-duanya ya, si bapak pun berdamai, si mama juga berdamai. Ya. Oke. Jadi kalau boleh dibagi nih buat the healers di luar sana, Anda kira-kira ketika menjadi orang tua single nih, single parents lah, jadi mama terutama jadi single mom gitu, apa sih yang harus benar-benar diyakinkan gitu ya, terutama untuk anak-anak nih. Ketika lo harus bersama dengan mereka, apalagi anak-anak udah mulai ABG ya, udah mulai besar gitu kan, tentu
ngurus otak ini juga, waduh bener-bener yang perjuangan ya, karena banyak pergaulan-pergaulan dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang lu punya tips yang bisa dibagi nih sama The Healers di luar sana? Tetap komunikasi ya kuncinya kalau menurut gua gitu. Semua pihak ya? Iya. Terlibat jadi ya? Sesibuk apapun gitu ya, atau senelangsa apapun gitu ya, komunikasi tetap harus jalan sih antara si ibu atau si bapak tunggal ini dengan anak-anaknya gitu loh. Jadi mengenali dunia mereka, mengenali perasaan mereka sih begitu. Jadi tetap itu harus digali ketika kita lagi ada di rumah ya. Ya tetap biasakan komunikasi aja. Bagaimana mereka mengekspresikan perasaannya. Komunikasi gitu, dengan orang tuanya. Baik mantan bapaknya, bukan mantan bapak, dengan bapaknya, mamahnya gitu ya. Karena untuk anak sih nggak ada mantan bapak, mantan ibu ya. Semuanya tetap ayah anak dengan orang tua ya tetap sama gitu. Yang ada hanya mantan istri, mantan suami, nggak ada mantan anak, nggak ada mantan orang tua gitu ya. Semuanya berjalan. Kuncinya adalah komunikasi untuk mereka-mereka yang sudah terlanjur gitu ya. Tapi untuk perempuan-perempuan di luar sana harus tetap menjadi wanita yang strong, berdamai dulu ya. Kuncinya adalah berdamai dulu dengan diri kita sendiri, baru kemudian kita bisa melangkah lebih lanjut ya untuk memulai kehidupan kita dengan lebih baik. Jadi jangan ujuk-ujuk lu tiba-tiba bercerai langsung merasa kuat, jangan, karena lu pasti butuh waktu untuk mengatasi menyesuaikan lagi ya. Ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Suka tidak suka itu pasti harus dilewati dan dilalui ya. Oke, thank you banget ya sudah boleh berbagi. Banyak sih sebenarnya mau ditanyain. Kayaknya kita harus masuk ke segmen yang kedua kali ya, nanti ke part kedua. Komentar dari The Healers ya. Bener kita ngobrol tentang hal ini atau dengan topik-topik yang lain boleh juga sih gitu ya. Satu hal penting deh Boy, yang gue mungkin hampir kelupaan adalah sebenci apapun lo sama pasangan lo ketika lo berpisah, jangan pernah tunjukkan itu di depan anak-anak sih gitu ya. Jadi tetap aja mereka adalah bapaknya anak-anak gitu. Biarkan mereka punya rasa respect tetap ke orang tuanya sama aja gitu. Karena ya, kalau enggak, yang sulit nanti kitanya juga. Betul. Karena yang namanya perasaan respect atau menghormati orang tua itu kan tetap harus kita tanamkan gitu. Biarkan mereka menilai sendiri sih sebetulnya gitu ya. Jadi balik lagi, sebenci apapun lo sama pasangan lo nggak usah ditunjukin ke anak-anak lo gitu. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Ada rencana dalam waktu dekat punya papa baru, punya suami baru? Masa dijawab? Oke, The Healers, seru banget ya obrolan kita. Terima kasih sudah nontonin podcastnya kita. Jangan lupa kalau punya informasi atau topik yang perlu dibagi, mau diceritakan, diobrol bersama kita berdua gitu ya, boleh banget di Cloud Step bersama dengan Denny Boy dan juga Indah Firdaus. Next time kita ulik-ulik Denny Boy. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Bye. Thank you.